Tuhan Yesus yang saya kasihi, mohonlah mengurapi kami, kuduskan kami. Setiap hari kami bisa mengandalkan-Mu dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara semua damai sejahtera. Saudara-saudari yang di online juga damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Markus pasal ke-6. Mengandalkan. Kemarin kita melihat anak yang mengandalkan Tuhan melewati kematian dan juga kekuasaan, kuasa kegelapan, dan banyak mujizat. Di Genesa laki-laki yang di Genesa itu di dalam iblis dan juga wanita yang dalam 12 tahun dan pendarahan, dan banyak sudah pergi ke dokter tapi tidak juga menyembuhkannya, dan Yesus menyelamatkannya. Dan juga ada anaknya Jairus, dia sudah mati tapi Yesus membangkitkannya, dan karena berdoa maka diselamatkan. Di saat kita dalam kesulitan, kita mesti mengandalkan kita Tuhan. Di pasal kita membahas pasal ke-6, dan ini pasal sangat panjang. Melepaskan jati diri dan melepaskan kegaginan, dan juga meletakkan akal sehat dan mengandalkan anak Tuhan. Yaitu kita mesti mengandalkan Tuhan, dan kita juga banyak halangan yang bagi kita. Dan bukannya kita tidak memahami siapa itu Yesus, dan kita juga merasakan dia sangat baik, dan kita juga merasa banyak hal yang bisa menghalangi kita. Kita meletakkan kita jati diri kita, dan kita mengandalkan anak Allah. Di pasal ke-5 kita melihat Yesus banyak melakukan mujizat. Di sini membangkitkan orang mati, ini ada mujizat sangat besar. Dan kembali balik di kampungnya. Dan di situ dia mengajar di rumah ibadah. Dan dia mengajar dengan sangat baik. Ayat kedua, pada hari Sabat ia mengajar di rumah ibadah, dan jemaat besar tajuk ketiga mendengar dia. Dari mana diperolehnya semuanya ini hikmat? Apa pula yang diberikan kepadanya mujizat yang demikian? Bagaimana kan dapat diadakan oleh tangannya? Dia sangat baik ya, dan juga melakukan banyak mujizat. Dia sangat baik. Tapi ada lagi yang ayat ketiga surat-suratnya. Bukankah ia ini tukang kayu? Ya, ini kata-kata ini seperti ada satu hinaan. Karena dia bukan satu melakukan pekerjaan yang sangat terhormat ya. Soal pekerjaan terhormat ya, mungkin dia ini ada seorang bekerja di sebagai instansi pemerintah atau berdagang. Jadi orang yang mempunyai pendidikan tinggi. Jadi seandainya kamu mentani, kamu ada tanah, kebun, tapi ini tidak, dia salah tukang kayu. Dan mereka merasa dia sangat baik. Tetapi sayang dia adalah seorang tukang kayu, dan dia adalah anaknya Maria. Dan juga saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yoses, dan Yudas. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, seorang saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ini ditekankan nama Maria. Bukankah dia ada anaknya Yosef? Yusuf itu bapaknya ya. Ini kenapa disebut nama ibunya Maria? Jadi sebelum
menikah sebelum 10 bulan dia sudah melahirkan anak ya. Jadi mungkin satu perumpamaan tidak ini jelas ya. Jadi Yesus memikul ya nama itu tidak tahu bapaknya itu siapa. Jadi orang di belakang itu mengatakan, jadi Maria ini nggak tahu lakinya bapaknya siapa, dan ibunya melakukan hal apa yang tidak baik, maka melahirkan Yesus, dan dia seorang tukang kayu. Maka mereka menolak mereka, dan mereka menolak Yesus, dan mereka tuh merasa tuh kecewa. Dan kenapa orang ini bisa melakukan banyak hal ini? Dan sebenarnya mereka sudah pernah mendengar Yesus mengajar di rumah ibadah. Dan dari cara dia lahir dan statusnya, jati dirinya, dia bukan adalah satu Mesias. Jadi banyak yang kejam, maksudnya tidak menghormati Yesus. Jadi akhirnya maka Yesus berkata, ya masa itu Yesus tidak dapat melakukan satu pun mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas kepala mereka yang dari sini. Jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus, maka Yesus tidak bisa melakukan mujizat apapun. Jadi kita mesti melihat, letakkan jati diri, dan kita mesti percaya Yesus adalah anak Tuhan. Ayat ke-7. Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ayat 3-7 ada bagian kedua. Memakai kepercayaan dan percaya kepada anak Tuhan. Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka untuk pergi. Dan Tuhan memberikan kekuasaan. Dan mereka dua itu saling memberi kesaksian dan saling membantu. Dan mereka bisa memberi kekuasaan untuk mengusir roh-roh jahat. Dan di sini Yesus memberikan satu pesan yang sangat penting. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Jadi kenapa jangan memakai dua baju, dan juga di ikat pinggang jangan ada uang. Jadi di saat makan kamu akan mendapatkan makanan, dan kamu percayakah? Jadi sampai malam ya bisa baju kamu kotor dan bau, kamu akan ada baju untuk bersalin. Percayakah kamu? Jadi Yesus melakukan apa? Kita mesti membawa suatu kepercayaan untuk mengikuti Yesus. Jadi tidak usah kepercayaan yang sangat besar. Jadi mencoba satu hari sudah cukup. Jika kalau satu hari tidak bisa, berarti dibohong. Jadi Tuhan memakai kita supaya kita mengalami bersama dengan Tuhan. Satu hari ada 3 kali makan. Jadi pagi saya melihat tuh makanan sarapan pagi. Jadi mengikuti 3 sarapan. Jadi kita bisa untuk mengikuti Tuhan terus ya. Kita tidak membawa uang dan tidak membawa pakaian, dan kita dengan kepercayaan mengikuti. Dan di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk merati murid-muridnya dan juga merati kita setiap orang.
Dan di sini katakan melatih ini, tentu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan saat Tuhan pergi meninggalkan mereka, dan Tuhan berkata semua sudah disediakan. Dan semua itu sudah disiapkan, ya, uang sudah disiapkan. Jadi kita mengikuti Yesus, kita mempunyai satu masanya. Dan bisa mengikuti Yesus dan melatih kepercayaan itu sangat penting. Jadi memakai kepercayaan, jadi mengikuti Tuhan Yesus anak Allah. Ayat 14. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan dia berkata Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Karena kenapa dia bicara begini? Karena dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis, karena waktu Yohanes adalah nabi. Pada waktu itu Raja Herodes itu merebut istrinya, saudaranya, yaitu Herodias. Dan Yohanes Pembaptis berkata, kamu tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Dan istrinya Herodes sangat marah dan membunuh Yohanes Pembaptis. Dan bisa Herodias itu direbut, ya. Jadi dia merasa omongan Yohanes Pembaptis itu tidak baik dan juga dia membunuhnya. Kenapa? Karena Herodes merasa Yohanes adalah nabi. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Ya, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Yaitu sebenarnya Herodes sangat menghormati, senang kepada Yohanes, dan sangat senang mendengarkan Yohanes berkhotbah. Sedangkan Herodes ingin mengikuti Yohanes Pembaptis. Jadi waktu satu hari dia mengikuti satu ulang tahunnya Herodes, ayat 21, akhirnya tiba kesempatan yang baik bagi Herodes ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar ya. Di dalam seluruh Alkitab yang hanya dicatat ini, ya, tentang hari ulang tahun. Ternyata hari ulang tahun akan membuat nyawa orang merayang, dan ulang tahun juga bisa melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita mesti hati-hati merayakan hari raya. Jadi saya itu anaknya perempuan Herodias tampil lalu menari. Ini maksudnya saya tuh di sini kita bukannya tidak boleh merayakan ulang tahun, ya, tetapi jangan kita tuh berbuat sesuka kita, ya. Sebenarnya merayakan ulang tahun ada maknanya. Ada satu contoh, ya, dalam merayakan ulang tahun pernikahannya, bolehkah minum arak kayak bir gitu, ya? Boleh, tapi bukannya jangan. Jadi di saat istri kamu menyuruh kamu berhenti, jangan minum arak gitu, ya, alkohol. Jadi mesti berhenti. Jadi gelas kamu jangan banyak-banyak. Jadi setiap gelas mesti ada maknanya. Dan masih ada mesti berterima kasih sama istri dan memuji anak-anak, dan juga memberitakan kalau kita kekurangan kita itu boleh.
Jangan kita meminum arak sampai melebihi batas dan terjadi hal yang tidak di, eh, diinginkan ya. Jadi jangan sampai karena senang berminum arak ya. Jadi emang minum alkohol bisa mengikat hubungan sesama akan lebih baik. Jadi saat kamu melakukan ini ada hubungan sesama dengan suami istri. Jadi sini sama juga sama anaknya Herodes datang menampil bernari dan Herodes berkata, apa yang kau minta akan kuberikan padamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Dan anak Herodes bertanya kepada ibunya. Dan ibunya berkata, saya ingin minta berikanlah kepada kepala Yohanes Pembaptis. Dan Yosef itu melakukan dan sangat kata-kata ini sangat ini. Jadi karena Herodes sudah berkata, apa yang kamu mau akan kuberikan padamu. Dan di saat anaknya Herodias berkata, saya ingin kepala Yohanes Pembaptis, dan dia tidak tahu mesti bagaimana. Dan akhirnya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal. Di satu sisi dia ingin mengikuti Yohanes Pembaptis karena Yesus menyediakan jalan untuk bagi Tuhan. Dan dia di sini merasa Yohanes Pembaptis sudah bangkit. Sebenarnya pemahaman dia inilah salah. Kebesaran tidak bisa mengikuti. Karena dia ada kedagingan. Karena dia sudah merebut istri saudaranya. Dan karena dia merayakan ulang tahunnya sangat senang dan melakukan satu perkataan yang sangat besar dan orang yang sangat dihormati, maka di saat itu dia membunuhnya. Jadi dia ada terhubung dengan orang yang hubungan dengan Tuhan, tetapi karena dia ada kedagingan yang tidak bisa dilepaskan karena mukanya, jati dirinya tidak bisa melepaskan, maka dia dengan ini membunuh Yohanes Pembaptis. Dan kita masuk ke bagian ketiga ayat 30 sampai 34. Kita meletakkan akal sehat kita dan kita mengikuti Yesus. Ayat 30 kita kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ya ini di dalam Markus yang ini yang membicarakan tentang rasul-rasulnya, yaitu tempat, dan ini bagaimana mereka ke-12 murid-murid ini menerima Yesus mengutus mereka dan juga mereka menyembuhkan mereka dan mengajarkan dan kembali dan memberi bagaimana membagi cerita dengan Yesus. Dan Yesus berkata, mari kita ke tempat yang sunyi supaya mereka beristirahat. Tetapi banyak orang datang pergi mengikutinya sampai beribuan ribu. Dan yang laki-laki ada 5.000 orang, belum lagi yang perempuan, wanita dan anak-anak, mungkin bisa puluhan ribu orang. Jadi kita di kursi rahmat, jadi kita di gereja 101 mungkin lebih 10 kali lipat lebih banyak lagi. Dan murid-murid mempunyai pengalaman, sangat suka. Dan mereka ada pengalaman karena mereka sudah pernah menyembuhkan orang dan mengusir roh-roh jahat. Dan kali sini akal sehat mereka tuh keluar. Dan dia berkata, hari sudah malam dan mereka tuh membutuhkan makanan. Dan bagaimana terjadi? Karena Yesus memberitakan firman sangat menggebu-gebu dan sangat senang. Jadi ada hari sudah hampir malam dan memberitahukan kepada Yesus. Dan kita juga sering kadang-kadang memberitahu pada Tuhan.
Dan kadang dia otak kita melalui pemikirannya itu yaitu yang kita merasa kita sangat penting. Ayat 36, suruhlah mereka pergi. Ini dengan akal sehat mereka menyelesaikan permasalahan ini. Jauhnya haruskah kita memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Jadi mengakai uang yang sangat banyak itu. Jadi mesti 10.000 orang makan, perumpama nasi bungkus 1 bungkus 40, jadi mesti 400.000, banyak ya. Jadi uang bukannya masalah, tapi mesti 400 bungkus nasi bungkus sangat sulit ya. Dan makan dengan memakai akal sehat mereka. Jadi memakai uang melihat masalah ini. Jadi permasalahan ini bagaimana? Jadi dengan uang menyelesaikan permasalahan. Jadi kepercayaannya hilang. Tapi ini murid-muridnya. Di saat itu murid-muridnya dilatih tidak membawa uang dan tidak membawa apa-apa, baju pun juga untuk melayani Tuhan. Di saat waktu itu dia tinggal di rumah orang. Jadi mungkin mengikuti ya tinggal berapa banyak hari dan mereka mengalami bersama Tuhan. Jadi bisa menghadapi permasalahan yang sangat besar ini dan akal sehat mereka keluar dari sana, akal sehat mereka keluar dan Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Di saat kita mengikuti Tuhan, akal sehat kita mesti meletakkan. Di sini dikatakan bukannya kita tidak memakai akal sehat kita. Akal sehat ini yang Tuhan berikan pada kita. Dan boleh juga kita supaya Tuhan masuk di dalam setiap permasalahan kita. Jadi baru tuh pergi supaya mereka mencari makan sendiri. Nah, Yesus ada satu kata, ini Yesus mengikuti dan berkata mengikutinya. Dia mesti dulu lebih percaya baru dengan akal sehat, bukannya tidak memakai akal sehat. Dari saat firman Tuhan, kita dengan kepercayaan kita menerima firman Tuhan. Ini melebihi akal sehat kita. Tadi saya Yesus berkata, berikanlah makan mereka. Adakah yang di kamar kamu? Maka dia memberikan 5 roti. Kamu harus memberi mereka makan, ya. Jadi mereka 5 roti, 2 ikan. Jadi meletakkan akal sehat kita dan percaya kita mengikuti Tuhan. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu. Dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan di sini di dalam Galilea itu, dan di situ mereka sangat menderita dalam perahu, mendayung perahunya. Dan Yesus mereka sangat menderita dan Yesus lebih berjalan di atas air dan melewati mereka. Tapi saat itu murid-muridnya melihat ada berteriak-teriak ketakutan, ada hantu, ya. Dan ini sebenarnya mereka sudah baru mengalami mukjizat yang sangat besar, tapi di sini mereka sangat ketakutan. Sebenarnya mereka mestinya bersukacita, tapi apa yang mereka takutkan? Mereka takut ada setan, ada hantu. Karena yang berjalan di atas air itu mungkin bukan orang. Jadi permasalahan ini sama-sama. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita mesti meletakkan akal sehat kita. Yesus berjalan di atas air
Saya bisa karena Yesus adalah anak Allah. Dari sini kita mengalami mujizatnya bersama Tuhan lebih besar lagi. Yaitu muridnya mengalami mujizatnya tidak membawa uang dan tidak membawa pakaian, tapi mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Ini sangat baik. Dan di saat percaya itu mereka memberikan makan 5.000 orang dan kepercayaannya mulai turun, tetapi Yesus membantu mereka supaya kepercayaan mereka bertambah. Dan di sini dia melihat Yesus berjalan di atas air dan permasalahannya terjadi. Sebenarnya permasalahan ini sangat bahaya, tapi mereka menjadi sangat takut. Dan ini dinaikkan kepercayaan mereka kepada Yesus. Artinya, dan pasal ketiga Tuhan menghadap danau dan meredakan angin badai. Karena kamu bisa meredakan angin badai, bukannya kamu bisa berjalan di atas air. Bukannya tidak ada kepercayaan. Bukannya tidak mengenal Yesus. Tetapi percaya mereka ini terus ada terbelenggu. Dan Yesus meredakan badai dan angin. Tapi tidak boleh berjalan di atas air. Mungkin jadi pemikiran ini tidak bisa mereka lewati. Ya sebenarnya ada bisa jamah ke-12 muridnya. Sebenarnya 12 muridnya tidak banyak ya. Jadi mungkin bisa melakukannya. Dan saya mencobanya. Dari sini di saat ini sangat menahan lapar dan sebagainya bisa, dan akhirnya kepercayaan mereka diperbaharui kepercayaan dan untuk memberi makan 5.000 orang mungkin tidak bisa. Bukannya tidak percaya kepada Yesus, tetapi karena kepercayaan mereka kurang. Dan maka di sini kepercayaan mereka terus diperbaharui. Dan ayat 53 sampai yang terakhir, dengan kepercayaan menjamah anaknya Tuhan. Ini sudah hadir, ini sekelompok orang ini, ya mereka yang membutuhkan, dan mereka menjamah jubah Yesus, maka semuanya itu sembuh. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dan yang intinya kita kembali kepada kepercayaan. Ini ada pasal ini ada 5 bagian. Jadi pas ayat yang pertama dan akhir itu tentang memanggil. Dan di sini pertama di Yesus di kampungnya, halamannya, dan karena Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat. Yang terakhir itu orang yang membutuhkan memohon kepadanya dan semuanya pun mendapatkan kesembuhan. Yang terpenting adalah kepercayaan. Yang ini ada 2 perjamuan, yaitu perjamuan Raja Herodes. Di dalam perjamuan yang mementingkan kedagingan, tapi yang perjamuan yang kedua itu perjamuan yang Yesus memberi makan 5.000 orang karena rasa iba kasihan Yesus kepada mereka. Di dalam 2 perjamuan ini adalah satu bertolak belakang. Kita bagaimana mengikuti Yesus, bagaimana kita terus andalkan Yesus. Kisah kita mengandalkan Yesus ada halangannya. Dan kita dengan jati diri mengenal kita mengikuti Yesus. Saya percaya ini Yesus ini sudah hidup
30 tahun Yesus, dia adalah di dalam rumahnya tidak ada tanah, tidak ada uang, ada tukang kayu. Dan mamanya itu nggak tahu bagaimana bersama siapa dan melahirkan Yesus. Saya tahu. Karena waktu jati dirinya mereka tidak bisa percaya pada Yesus. Tidak berdaya meletakkan kedagingannya dan mereka tidak berdaya percaya pada Yesus. Tidak bisa meletakkan akal sehat kita dan sangat sulit kita mengikuti Yesus. Mohon Tuhan membantu kita. Supaya kepercayaan kita bertumbuh dan besar kita mengikuti Yesus. Tuhan Engkau sendiri memperbarui kami kepercayaan kami. Kami kita di dalam Yesus. Dan kita bersama kita murid kita. Mohon Tuhan mengurapi kita. Kita ada hati yang mengadakan yang kita mengadakan Tuhan. Dan kita bersama kita memohon kepada Tuhan. Engkau yang beda raja. Engkau pantas yang kami puji. Mari kita memuji Tuhan Yesus kita.
Kita bersama, kita angkat tangan kita. Kita memuji Tuhan kita. Dia pantas, dia pintas kita puji. Kita pintas, kita tinggi memujinya. Amin. Tuhan anak domba Tuhan, anak domba Tuhan, kami pantas, kami puji, Engkau pantas kami puji. Amin. Amin. Namamu ya penyelamat. Kau menyelamatkan kami keluar. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Dan kita masih terus berdeklarasi Tuhan yang pantas yang kita puji. Tuhan, di saat kami di sini bersama, berkumpul bersama anak Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan Tuhan Engkau bersama di sini. Yesus, Engkau berjalan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sekelompok orang mengikuti-Mu, Bapak yang di online, yang juga di sini. Tuhan, kami ada sekelompok orang yang bersedia mengikuti-Mu dan tetap mengikuti-Mu. Tuhan, kami di hadapan datang di gereja undangan pagi, kami meletakkan lagi waktu kami tidur dan melayani keluarga kami. Kami ingin menjamah Yesus, anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima kasih memuji. Kami percaya Yesus sama ini kami mengalami banyak besar dan kecil pemujian dari Tuhan, mengalami mujizat yang berkat yang dari membesar dan kecil. Nah, kita ini bersama Tuhan menyertai anak Tuhan di tengah-tengah kita. Kita berdua dalam satu kelompok. Dan Tuhan di dalam kehidupanmu melakukan banyak hal dan bagaimana Tuhan membantumu. Dari mati kamu menyelamatkan kamu dari kematian. Mari kita bersama, kita berbagi.
Ya, yang terakhir kita dengan terima kasih kita berdoa kepada Allah Bapa kita, kepada Yesus anak Kristus Allah. Allah, Engkau ya Tuhan Allah mengasihi kita. Di saat kami berbalik, kami melihat sama terus di tengah dalam kehidupan kami. Kehidupan kami ini yang diberikan padamu. Dulu kami adalah di dalam keluarga kami ini banyak kutuk, tapi Tuhan Engkau menyelamatkan kami mengenalmu. Tuhan Yesus, kami sini terima kasih. Lalu orang di dalam sakit ini, tapi Tuhan memberikan keselamatan satu-satu di dalam kehidupan kami ini. Engkau menyatakan Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami terima kasih dan memuji-Mu. Saudara, anak domba kudus yang pantas kami puji. Tapi kita bisa bagi kita memuji kita Tuhan, mata kita tertuju pada Yesus, karena kita mengandalkan Tuhan apapun yang bisa lakukan. Amin. Yesus, Engkau adalah anak domba, Engkau anak Allah. Kami memuji-Mu, kami kemuliaan yang kami berikan padamu. Engkau pantas kami puji, karena Engkau pantas kami puji. Engkau mendengar sharingnya saudara-saudara kami. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang melakukan keajaiban. Kamu Allah Bapa seluruh dunia dan juru selamat dan kami mengalami kasih karunia, kami benar-benar mengalami mujizat di dalam kehidupan kami. Tapi sampai hari ini, apakah kami di dalam satu hal, itu dari seperti Yesus di dalam orang-orang di kampungnya, bukankah dia ini anaknya Maria, bukankah dia tukang kayu? Yesus ini, apakah kita mengandalkan dari penglihatannya dan kita berkata kami mengikutimu dan kami percaya kalau firman Tuhan benar, kebenaran firman-Mu, tapi kami tidak bisa meletakkan kedagingan kami. Dan hari ini sampai sini Yesus melakukan mujizat banyak di dalam diri kami. Tuhan, bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang, dan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tadi tidak bisa meletakkan akal sehat kami. Kami selalu memakai akal sehat kami. Di saat kami mengalami banyak-banyak hal, di saat kami mengalami banyak mujizat, tapi di saat kami melihat Yesus berjalan di atas air, di sini ada satu ketakutan. Saudara-saudara semua, apakah ini keadaan kita saat ini? Di sini, di dalam firman ini bimbing kita merenungkan kembali, memohon Roh Kudus membantu kita. Apakah kita terus meletakkan apa yang kita lihat, kita meletakkan kedagingan kita, meletakkan akal sehat kita mengandalkan Yesus. Di saat ini memohon Roh Kudus membantu kita. Saudara semua, saya mengundang kalian boleh duduk atau berlutut di rantai. Di saat kita meletakkan diri kita, merendahkan supaya nyata.
Yesus, di saat kami berlutut di lantai, kami sekelompok orang ini kami kosongkan diri kami di hadapan-Mu. Pagi ini yang kami pegang, yang kami genggam apa? Apakah dengan penglihatan mata kita yang kita lihat, kalau kita menyatakan Yesus orang yang bagaimana? Ya, hari ini kita tidak bisa meletakkan kedagingan kita. Orang memberitahu kita, merasa itu tidak enak didengar, dan kami tidak suka mendengar dan tidak bisa meletakkan. Dan situ mengandalkan Yesus, kita merasa tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan di saat Yesus menampakkan diri, kita sangat takut. Tuhan mohon bantu kami. Tuhan bantu kami, setiap kami menyatakan di dalam kehidupan kami nyata mengalami-Mu, supaya kami bisa meletakkan semua ini. Tuhan mohon bantu kami. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Dan saya merasakan Tuhan di tengah-tengah. Letakkan akal sehat kita. Letakkan kita yang kita merasa sangat penting. Dan saya juga merasakan saudara-saudara itu mereka tidak ada pekerjaan. Dan kalian sudah mencari pekerjaan sangat lama. Dan sudah berbulan-bulan, setengah tahun. Dan mungkin juga sudah setahun. Tapi di hatimu terus berkata, bagaimana saya bisa mengandalkan percaya? Bisa melihat dalam keluarganya. Tabungan bertambah sedikit, yang kebutuhan yang dibutuhkan, kamu di dalamnya masih ketakutan dan di dalam. Dan saya bagaimana dengan cara bagaimana anak Tuhan, yaitu Kristus, Yesus Kristus, ada di tengah-tengah kita. Tuhan mohon itu bantu saudara-saudara kami ini semua, yang mereka yang sekelompok yang perekonomian dan kekurangan. Hari ini Tuhan Yesus, Kau sekali lagi menjamah hati mereka, supaya mereka mengandalkan. Jika yang saya katakan itu ada kamu, saya taruhlah di dalam dadamu. Kamu mencari pekerjaan sang banyak dan sudah lama, dan kamu rasa Tuhan tidak membuka jalan untukmu, dan Tuhan tidak menyediakan buatmu, dan dalam perekonomian kamu sangat sulit. Dan saya memohon tangan meletakkan di dalam dada kamu dan memohon Roh Tuhan bisa mengurapi kamu. Yesus, mohon ampuni kami. Dan kami itu merasa sangat baik. Tuhan, Kau maafkan kami. Dan kita bisa mengadakan diri sendiri dan bisa menghadapi semua permasalahan ini. Dan semua sudah kita selesaikan, dan kita sudah bisa menyelesaikannya, dan kita memberitakan ketua hasil. Dan di saat kita tidak bisa kalau belum memohon, dan kita terus dengan kesibukan kita dan terus melakukan pekerjaan kita. Jadi masa ini kita terus, Tuhan itu merasa kita dalam kekuatan ini, tekanan ini sangat besar ini. Dia banyak orang tidak memahami saya. Terus kita sedang ini tidak mungkin, mohon padamu, kita di hadapan Tuhan, dan banyak PR kita dengan banyak permasalahan besar. Tuhan berkata pada Yesus, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan saya? Tuhan, mohon ampuni kami. Kami sebenarnya sudah terhubung padamu. Dan kenapa permasalahan yang sangat mudah ini? Karena kita menginginkan karena harga diri kita. Karena kita mementingkan akal sehat kita dan kita ingin muka kita. Tidak pernah berani berkata pada otoritas dan memohon bantu pada otoritas. Jadi karena kita ingin muka. Dan Tuhan,
Di hadapan ini semua kami mengandalkan diri sendiri. Kami mengandalkan kepintaran kami. Karena kami tidak ada kepercayaan dan tidak berdaya mengandalkan Tuhan. Tuhan bantu kami, ampuni kami. Kamu melihat kami bagaimana. Karena di dalam ini kami sangat lelah. Kami datang di hadapan-Mu. Kami lupa kepada-Mu Tuhan. Di saat kami sudah menikah, anak-anak saya dan suami saya, kami lebih mementingkan menaruh mereka lebih utama daripada-Mu Tuhan. Tuhan, di keluarga kami, bagaimana supaya bantu kami, supaya keluarga kami bagaimana mengandalkan-Mu. Bantu kami. Setiap orang lutut di hadapan Kamu. Dengar doa kami. Engkau Tuhan, Engkau melihat ketidakberdayaan kami. Dan juga ampuni kami Tuhan di saat kami memakai akal sehat kami tidak mengandalkan-Mu. Jadi kita masuk di dalam roh. Engkau buka mata rohani kami. Dan terhadap hati kami, apa yang tidak bisa kami letakkan. Roh Kudus, Engkau bantu kami di saat ini. Di saat ini bantu kami. Tertuju padamu. Tuhan Yesus, kami mengandalkan sendiri, kami tidak bisa mengandalkan. Tapi supaya kami tertuju padamu. Di saat kami tertuju padamu, kami semua kita bisa meletakkan semuanya, baik itu uang kami, anak-anak kami, juga pada masa depan kami. Tuhan Yesus, supaya kami lebih dalam lagi meletakkan. Dan di dalam hati kami yang paling dalam. Ya, semua kebencian di dalam hati kami yang semua kepada kami letakkan, semua seluruhnya kami letakkan di altar-Mu. Selalu Engkau urapi kami supaya kami lebih dalam lagi meletakkan. Amin. Penuhi Tuhan supaya kami tertuju padamu. Amin. Lebih banyak lagi mengurapi. Amin. Lebih dalam lagi mengurapi. Lebih dalam lagi mengurapi, menjamah. Di dalam firman Tuhan, Yesus turun dari perahu. Sekelompok orang mengenal Yesus. Dan mereka berduyung-duyung mengikuti Yesus. Dan Yesus, Tuhan, saya mengenal-Mu. Di saat Engkau turun dari perahu dan banyak sekelompok orang datang mencari-Mu. Tapi Tuhan, di saat ini Tuhan di tengah-tengah kami. Di mana Yesus tempat bersinggah, yaitu di dalam desa dan juga di gereja 611, dan banyak meletakkan orang-orang sakit, memohon tuh Yesus menyembuhkannya. Dan mereka meletakkan banyak orang-orang sakit di hadapan Yesus. Dan Yesus, kita berkata pada Yesus, saya adalah orang yang sakit itu. Sayalah orang yang sakit itu. Dan Tuhan, tidak usah orang mengusung kami. Kami ada orang sakit itu. Kami orang itu di hati. Karena hati kami sakit. Kami menyimpan banyak hal. Tapi mata rohani kami pelan. Kamu Tuhan ampuni kami. Inilah kami orang yang sakit itu.
Jadi Yesus menyembuhkan mereka di saat mereka menjamah jubahnya. Dan Tuhan, kita ambil di sana di dalam kita menjamah jubahnya Yesus di dalam firman Tuhan. Dan diletakkan orang sakit itu di pasar itu, dan mereka menyembuhkan kami dan berkata pada Tuhan, Kau sembuhkan kami, perkenankanlah kami menjamah jubahnya. Kita menjamah jubah Yesus. Yesus sembuhkan kami. Tuhan lagi lebih dalam lagi. Kami menjamah jubah Yesus. Hai Yesus, kami sudah menjamahnya, kami sudah menjamah hati kami, tubuh kami dan roh kami mendapatkannya seluruhnya. Amin. Tuhan, tubuh kami, roh kami mendapatkannya. Kalisa kami menjamah jubah-Mu dan sembuhkan kami. Amin. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Tuhan Yesus, di saat kami menjamah jubah-Mu, kami mendapatkan seutuhnya kami roh dan jiwa kami diperbarui dan dibalik. Soal kepercayaan kami, dunia kepercayaan ini Engkau berikan. Urapi, berikan pada setiap murid-murid sekolah dan juga staf gereja dan juga pengkhotbah, pastor, dan juga menerima kepercayaan karunia, kepercayaan itu melebihi kesulitan kita, melebihi yang kita lihat di mata kita. Simpan, perbesar kepercayaan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Engkau adalah Tuhan ini, dengan ini menyembuhkan kami, dengan ini mengurapi kami. Tuhan Yesus, kami berkasih memuji-Mu. Ayat 6-nya, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka berkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Menjamah jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sampai Yesus di tempat yang dia lewati, itu di desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung. Di sini kita berdoa untuk kawan-kawan saudara-saudara yang di online, dan juga saya mengundang juga kalian bersama-sama berdoa dan juga berbohong, dan kita menjaga kesembuhan. Kita meletakkan semua ke akal sehat kita dan juga jati diri kita. Di saat kita mengikuti Yesus, kita sama seperti murid. Dari orang sakit yang dimanapun juga kita pergi juga menjamahnya. Dan orang sakit di sama pun kita akan menjamah. Mari kita bersama, kita membuka mulut kita berdoa. Yesus mendengar doa kita dan mendengar doa kita. Jadi kita di dalam kesulitan ini, dalam keadaan ini, jadi kita semua ini dan keadaan ini, Tuhan Yesus, kami datang di hadapan membantu kami, bantu kami. Sebab kami percaya padamu. Di dalam sakit kami ini tidak ada kecewaan, kami percaya padamu, kamu akan menghilangkan. Kami ada pengharapan, saya percaya Tuhan, Engkau pasti akan membantu kami. Dia orang yang bisa menjamah jubahmu pasti sembuh.
Dan semua orang yang menjamah menjadi sembuh. Tuhan ini mengundangmu di Hong Kong, di setiap tempat, kota-kota dan negara-negara. Dan hilangkan semua orang yang, supaya setiap orang percaya kepadamu, karena Yesus ada anak Allah. Engkaulah anak Allah, Kristus Yesus. Tuhan kasih kami memujimu, kami berterima kasih, kita menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Engkau mengharapkan firman Tuhan, engkau mendapatkan keselamatan. Firman Tuhan di dalammu akan terus di dalammu. Engkau akan bertambah besar menjadi pohon kehidupan. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Apa yang kamu tinggal di tempatmu, Tuhan menyembuhkan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap orang. Dalam kita berkata sama-sama amin. Kita berterima kasih pada Tuhan Yesus. Renungan pagi kita sampai di sini.